يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانك نسألك وأنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini episode 11 tentang tahrij hadis akan mereview kembali materi tentang tahrij hadis. Saya selaku pemateri pertama, Via Lestariningsih, akan menjelaskan tentang definisi, sejarah, dan manfaat tahrij hadis. Yang pertama yaitu definisi tahrij hadis. Secara bahasa ialah bertemunya dua hal yang bertentangan dalam satu waktu. Sedangkan menurut istilah, petunjuk jalan ke tempat atau letak hadis pada sumber-sumbernya yang orisinil yang ditahrijkan berikut sanadnya, kemudian menjelaskan martabatnya jika perlu. Yang dimaksud petunjuk tempat atau letak hadis ialah menyebutkan sejumlah kitab yang didapati hadis itu, yang di dalamnya seperti perkataan kita, contohnya itu hadis itu telah ditahrijkan atau dikeluarkan oleh Bukhari dalam Sahihnya, atau hadis itu telah ditahrijkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya, dan ungkapan-ungkapan lain yang sejenis. Kemudian sejarah tahrij hadis. Dalam ulama dan ahli hadis belum memerlukan kaidah hadis dan asal-usul yang kini disebut asal-usul tahrij, sebab telaah mereka dalam sumber-sumber sunnah sangat luas. Kontak mereka dengan sumber-sumber hadis juga sangat kuat. Ketika mereka memerlukan kesaksian atau penguatan suatu hadis, segera mungkin mereka ingat letaknya pada kitab-kitab sunnah. Bahkan mereka hafal jilidnya. Karena itu mudah bagi mereka memanfaatkan dan merujuk padanya untuk mentahrijkan sebuah hadis. Hal demikian berlangsung beberapa abad, sampai terbatasnya waktu bagi banyaknya ulama dan peminat hadis untuk menelaah kitab-kitab sunnah dan beserta sumber-sumbernya yang asli, serta itulah mereka mengalami kesulitan dalam mengetahui letak hadis yang dijadikan penguat oleh penyusun kitab ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian faedah atau manfaat mentahrijkan hadis. Yang pertama itu mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut dapat didapatkan. Yang kedua itu menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau di beberapa buku induk hadis. Misalnya, itu terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Maka demikian dia akan menghimpun sejumlah sanad. Yang ketiga itu mengetahui keadaan sanad yang bersambung atau mustahil dan yang terputus atau munqati, yang mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat serta kejujuran dalam periwayatannya. 4. Mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis itu dhaif, tetapi melalui sanad lain hukumnya itu sahih. Yang kelima itu meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairiyah, karena adanya kedudukan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya, atau meningkatkannya hadis hasan menjadi sahih li ghairiyah dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. 6. Itu mengetahui bagaimana para imam hadis menilai kualitas suatu hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Pemateri yang kedua yaitu Muhammad Syafiq akan menjelaskan tentang contoh beserta tujuan dan kitab-kitab yang sudah ditahrijkan. Oke, selanjutnya tujuan tahrijul hadis yaitu 1. Mengetahui sumber autentik suatu hadis dari buku apa saja yang didapatkan. 2. Mengetahui kualitas hadis. Yang ketiga, mengetahui asal-usul hadis yang akan diteliti. Yang keempat, mengetahui riwayat seluruh hadis yang akan diteliti. Yang kelima, mengetahui ada atau tidaknya syahid atau mutafik pada hadis yang akan diteliti.
Ya, selanjutnya kitab-kitab tahrij yang paling terkenal. 1. Kitab Tahrij al-Muhadzab. 2. Kitab Tahrij al-Hadis al-Mutashar. Yang ketiga, kitab Al-Badrul Munir. Yang keempat, kitab Al-Hadis Al-Kashif. Yang kelima, kitab Nasrabur Royah fi Hadisil Hidayah. Oke, selanjutnya contoh hadis yang terdapat pentahrijan, yaitu seperti beliau Nabi bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala nafaqahu rajuli ala alihi shadaqah, yang artinya nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya adalah sedekah. Untuk pembahasan terakhir dari takhrijul hadis yaitu metode-metode dalam takhrijul hadis. Jadi apa saja metode-metode dalam takhrij hadis itu? Yang pertama itu adalah metode takhrij dengan jalan mengetahui sahabat perawi hadis. Yang kedua, metode takhrij dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadis. Yang ketiga, metode takhrij dengan cara mengetahui salah satu lafaz matan hadis. Yang keempat, metode takhrij dengan cara mengetahui tema yang terkandung dalam matan hadis. Dan yang terakhir, metode memperhatikan sanad dan matan hadis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pembahasan takhrijul hadis dari episode 11. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.